Sahabat, melihat pesawat-pesawat ini, kita patut berbangga jadi warga negara Indonesia. Karena ini merupakan karya anak bangsa loh sahabat. Seperti pesawat jenis N250, pesawat CN219, dan masih banyak lagi. Kita bisa melihatnya saat mengunjungi area edutainment Dirgantara Indonesia yang berada di kawasan Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat. Para pengunjung akan diantar menggunakan mobil bandros, berkeliling ke setiap hanggar. Selain itu, pengunjung akan diantarkan ke landasan untuk bersuah foto dengan pesawat yang tengah terparkir. Selain itu, para pengunjung akan ditunjukkan bagaimana proses pembuatan pesawat. Jadi kita memperkenalkan ke mereka bagaimana sih yang ada di PTDI ini, hanggarnya, proses pembuatan pesawatnya, produknya apa aja. Nanti ada hanggar helikopter, terus nanti juga mereka akan turun lagi di destinasi selanjutnya yaitu di area mock-up gallery. Itu tuh kayak ruangan, dalamnya ada pesawat CN235 ukuran asli. Dan nanti pengunjung diperbolehkan masuk ke dalam cabin dan ke dalam area kokpitnya juga, boleh foto-foto di sana. Tak hanya memberikan pengalaman yang berkesan, edutainment ini tentunya menambah wawasan bagi pengunjung yang mayoritas pelajar tentang sejarah dan perkembangan industri pesawat satu-satunya di Asia Tenggara ini. Seru! Apa yang bisa diambil dari wisata ini? Kita bisa tahu bagaimana bentuk pesawat, cara pembuatan juga, terus harga-harganya juga, nama-namanya, terus dibuat di mana gitu, terus ukurannya, terus berapa harga pembuatannya. Wisata edukasi pesawat ini dibuka untuk umum pada hari Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk hari Jumat khusus bagi para pelajar. Sementara untuk tiket masuk seharga Rp35.000. Di momen libur panjang sekolah ini, jumlah pengunjung meningkat 2 kali lipat dibanding akhir pekan biasanya. Namun, pengelola tetap membatasi jumlah pengunjung maksimal 450 orang saja. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Halo, selamat pagi Sobat RTV, selamat pagi Cia. Selamat pagi Doni. Wah, pagi-pagi kita tadi udah lihat nih liburan, lihat miniatur-miniatur pesawat. Waduh, waktu kecil kayaknya seneng banget gitu sama pesawat, sampai punya cita-cita jadi pilot. Katanya Cia juga pengen jadi pramugari. Iya sih, tapi ternyata nggak kesampaian tuh Don. Jadi Don juga penyiar kesampaian ya. Iya, bener banget. Tentunya selain informasi tadi, kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk kamu saksikan di Lensa Indonesia Pagi. Langsung saja bersama saya Doni Hermatra. Dan saya Felicia Bu, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya untuk kamu, sahabat RTV. Ya, sahabat RTV, ini menekuni bidang olahraga memang butuh disiplin tinggi dalam berlatih. Hal itulah yang ditonjolkan sekolah skateboard berikut ini dalam melahirkan atlet tanah air nih, Don. Nah, melalui pelatihan rutin, bibit-bibit muda tak hanya bisa unjuk kebolehan nih, tapi juga menghasilkan prestasi tingkat dunia. Kira-kira seperti apa latihannya? Kita simak informasi berikut ini. Shoot dan hop. Wah, seru juga ya kayaknya sahabat. Ya, inilah olahraga skateboard atau papan luncur yang memang termasuk salah satu jenis olahraga ekstrim. Namun di Green Skate Lesson milik mantan atlet Tony Seruntul, anak-anak justru berkesempatan belajar skateboard dengan teknik yang aman sejak usia dini. Berawal dari kelas basic, di mana anak-anak dikenalkan dengan teknik-teknik dasar termasuk cara jatuh. Kemudian kelas beginner atau pemula, kelas intermediate atau menengah, hingga kelas advance atau ahli. Baru kemudian mereka diberikan pilihan untuk melanjutkan ke ranah prestasi atau bermain skateboard sebagai hobi. Di skateboard itu bukan cuma ranah hobi dan prestasi. Ternyata ini bisa menjadi terapi buat anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Ya, jadi kayak
anak-anak yang temperamental, terus yang sulit untuk berjalan, terus punya kesulitan dalam bersosialisasi terhadap teman-temannya gitu. Jadi ini benar-benar bisa menjadi terapi yang bagus buat orang tua. Salah satu opsi mungkin bisa diberikan dengan melakukan kegiatan dengan skateboard. Bahkan menurut orang tua salah satu murid Green Skate Lesson yang sudah 2 bulan memiliki kelas privat, putranya yang baru berumur 6 tahun itu perlahan kini menjadi lebih berani. Oh iya, pasti ada pengaruhnya sih. Tadinya anak saya tuh lebih berhati-hati kalau misalnya naik sepeda atau apa kayak gitu. Dan sekarang mungkin dengan ada skateboard lebih berani aja sih. Kayak berani jatuh, mungkin berani terus habis jatuh, terus bangun lagi, hal-hal kayak gitu sih yang di skateboard mungkin itu yang diajarkan kali ya. Jadi perubahan-perubahannya ada di situ sih. Bahkan ada pula murid yang sudah belajar skateboard sejak usia 4 tahun dan berhasil mengikuti beberapa kejuaraan. Banyak, aku pernah dapat juara di Pornas, Ibu Negara, Nascem, terus lomba-lomba lokal. Nah, kalau mau mendaftarkan putra-putri kamu ke Green Skate Lesson, biaya pendaftarannya mulai dari Rp250.000 ya sahabat. Nggak perlu khawatir soal keamanannya karena dipastikan seluruh peralatan di sini sudah sesuai dengan standar, termasuk para pelatih yang akan terus mendampingi. Tony selaku pendiri GSL pun menyadari bahwa tempat pelatihan yang layak tentunya bisa melahirkan atlet-atlet yang baik dan konsisten berprestasi. Kita memerlukan program-program pelatihan yang berkepanjangan hingga prestasi kita itu bisa stabil. Jadi nggak turun naik, nggak by accident, bisa menang, bisa prestasi hari ini. Beberapa tahun kemudian nggak ada prestasi. Kita pengen para atlet itu mempunyai konsisten dalam prestasinya. Bagaimana? Tertarik untuk mengenalkan skateboard pada anak-anak kamu sahabat? Dari Tangerang Selatan, Banten, Arista Damelia, Muhammad Rinto, RTV. Sahabat, tanggal kembar bagi beberapa orang identik dengan keberuntungan, tapi bukan cuma buat belanja nih Cia, tapi ada juga buat hal yang lain nih, diantaranya buat kelahiran sang buah hati. Ya betul banget nih Don, di tanggal 7 bulan 7 ini ada keluarga yang menerima kabar bahagia. Soalnya mereka dikaruniai buah hati bukan hanya 1 atau 2 nih Don. Waduh, berapa tuh? Tapi ada 5 bayi kembar loh. Ada 5, wah penasaran seperti apa? Kita simak informasinya. Kehadiran buah hati selalu menjadi saat yang dinanti, apalagi kalau lahirnya di tanggal kembar yang cantik, seperti tanggal 7 Juli alias tanggal 7 bulan 7. Nuraini, seorang ibu rumah tangga warga Desa Bodas, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada tanggal 7 Juli kemarin mendapatkan kebahagiaan ini. Bukan hanya 1 atau 2 buah hati ya sahabat, tapi 5 bayi kembar sekaligus. Kelahiran 5 bayi kembar ini berlangsung di Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu, Jawa Barat dengan melalui operasi sesar. 4 bayi berjenis kelamin perempuan dan 1 bayi berjenis kelamin laki-laki. Namun karena lahir prematur, berat badan mereka di bawah 2,5 kilogram. Kondisi bayi memang prematur karena berat badannya kurang dari 2.500 dan kurang dari 38 kg. Penanganan selanjutnya gimana dok? Penanganan selanjutnya kami lakukan di inkubator ya, dengan juga terus diberikan obat-obatan dari tim medis kami dan juga spesialis anak. Kelahiran bayi kembar 5 ini merupakan fenomena menarik dan baru pertama kali terjadi di Indramayu. Kelima bayi dalam kondisi sehat, namun saat ini seluruh bayi dan sang ibu sedang dalam perawatan intensif untuk pemulihan kondisi tubuh. Dari Indramayu, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Sahabat, viral beberapa hari terakhir ini soal pencalonan komika Marcel Widianto yang menjadi wakil wali kota Tangerang Selatan, Banten. Nah, namun tak sedikit pula yang meragukan kualitas politik pelawak tersebut hingga dinilai tak layak memimpin Tangsel.
Partai Gerindra menduetkan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bersama komika Marcel Widianto dalam kontestasi Pilkada Tangerang Selatan 2024. Marcel diketahui adalah seorang komika asal Jakarta yang cukup populer dengan lebih dari 1 juta follower di akun medsosnya. Marcel sendiri menilai perpaduan tersebut menguntungkan dirinya sebagai calon wakil wali kota lantaran Riza Patria dikenal sebagai sosok yang lebih senior di bidang politik. Tapi dengan adanya Abang Riza Patria itu bisa membuat saya bisa lebih pede lagi karena memang saya bisa belajar. Karena memang beliau kan udah bergelut di dunia politik kan sudah lama gitu, dan itu saya bisa belajar dari dia bagaimana caranya biar saya bisa setidaknya memang jomplang ya. Tapi saya bisa belajar biar bisa berubah dan akhirnya bisa jadi yang terbaik lah. Namun komentar pedas pun bermunculan saat nama Marcel diusulkan masuk dalam bursa politik Tangsel. Apalagi komika 28 tahun ini pernah tersandung kasus pornografi. Sehingga tak sedikit pula yang mengkritik tentang masa lalu dan kemampuan berpolitik Marcel. Salah satunya dari kalangan artis yakni Nikita Mirzani yang secara terang-terangan mengkritik pedas Marcel Widianto. Yang kita tahu Marcel Widianto itu adalah seorang pelawak. Kedua, dia itu tidak pernah on time dalam pekerjaan dan pokoknya di pekerjaan dia nggak bagus saja. Akhirnya makanya dia sudah tidak dipakai lagi di stasiun TV manapun. Ketiga, dia raja gimikan dan settingan. Masa sih warga Tangsel mau dipimpin sama wakil wali kota yang raja gimik sama settingan? Terus dia itu selalu mendekati orang-orang kaya atau orang-orang yang berpengaruh di Jakarta untuk kebutuhannya dia sendiri. Aduh, percaya deh omongan gue. Jangan dipilih ya. Mudah-mudahan habis ini ada nama-nama lain yang diusung untuk mengganti nama Marcel Widianto. Terkait polemik tersebut, Marcel Widianto pun buka suara. Komedian kontroversial tersebut pun tak tutup kuping dengan kritikan, bahkan kisah masa lalunya yang kembali diungkit. Kritikan itu bisa membuat saya jadi lebih baik dan jadi tamparan gitu. Dan saya mengakui itu bahwa memang saya memiliki masa lalu yang buruk dan tidak semua orang yang hidup ya kita pasti punya pilihan yang salah gitu. Ya setiap orang pasti bisa akan jatuh, tapi bagaimana cara kita bisa bangkit, dan saya bisa bangkit dari hal gitu. Itu kritikan saya yang bisa membuat saya lebih baik. Nah kalau menurut kamu gimana nih sahabat? Layak nggak Marcel dikasih kesempatan untuk memimpin Tangsel? Dari Jakarta, Aji Atmoko, RTV. Kita ke informasi lainnya. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menahan Batara Ageng, mantan manajer artis Fujianti Utami Putri. Batara Ageng diduga menggelapkan dana milik Fuji senilai 1,3 miliar rupiah. Menanggapi penahanan ini, dalam unggahan media sosialnya, Fuji berkomentar senyum itu indah. Dan ada artis lain yang juga ternyata pernah jadi korban ex-manajer Fuji. Usai jalani pemeriksaan di Mapolres Metro Jakarta Barat, petugas menahan Batara Ageng, mantan manajer artis Fujianti Utami Putri. Ia diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan dana milik Fuji senilai 1,3 miliar rupiah. Dalam pemeriksaan, tersangka mengakui aksinya kepada polisi. Bersangkutan adalah ex-manajer dari saudari Fuji dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah ini dengan total besaran yang dia gelapkan lebih kurang 1,3 M. Bersangkutan kita lakukan pemanggilan terhadap tersangka pada hari Jumat dan statusnya pada saat setelah kita lakukan pemeriksaan, esoknya langsung kita lakukan penahanan. Menanggapi penahanan ex-manajernya, Fuji tidak memberikan keterangan. Namun dalam unggahan di akun media sosialnya, ia seakan bersyukur atas penahanan Batara. Fuji juga mengunggah ulang unggahan Batara Ageng yang seakan mengancam dirinya. Artis lain juga ikut berkomentar atas penahanan Batara Ageng. Salah satunya adalah Adisti Zara yang ternyata juga memiliki masalah dengan Batara Ageng. Awalnya Fuji melaporkan Batara Ageng ke polisi bulan September lalu. Ia menduga ada penggelapan dana karena sejumlah brand protes karena Fuji tidak melakukan pekerjaan padahal sudah menerima bayaran. Setelah ditelusuri, ternyata Batara Ageng menerima pekerjaan dan pembayaran, namun tidak disampaikan kepada Fuji.
Jika terbukti bersalah, Batara bisa dijerat pasal penggelapan dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas, RTV. Setelah hampir 2 bulan ditahan, Peggy Setiawan akhirnya bisa bernafas lega setelah gugatan pra-peradilannya dikabulkan oleh hakim. Keluarga serta para pendukung Peggy memadati gedung tahanan Polda Jabar untuk menantikan pembebasan Peggy tadi malam. Pembebasan Peggy Setiawan langsung disambut pelukan keluarga, tim kuasa hukum, dan para pendukungnya. Mereka memenuhi gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Jawa Barat untuk menanti pembebasan Peggy. Setelah menunggu sejak sore, mereka akhirnya dapat melihat Peggy keluar dari ruang tahanan pukul 21:41 waktu Indonesia Barat. Peggy bersyukur atas kebebasan dirinya dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukungnya. Setelah dibebaskan, ia mengaku akan melanjutkan hidupnya dengan bekerja seperti biasa. Ibu mau terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau, Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya, terima kasih banyak sudah bisa diminta kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap. Oke, setelah ini mau pulang terus mau istirahat dan lanjut kerja. Ditahan sejak 21 Mei lalu, Peggy kini akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan. Hakim menilai penetapan Peggy sebagai tersangka dan buronan bermasalah karena polisi tidak pernah memeriksanya terlebih dahulu. Padahal sesuai putusan MK nomor 12 tahun 2014, pemeriksaan seseorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka wajib hukumnya. Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat penetapan nomor SK garing 90 garing 5 Romawi garing Pres 124 garing 2024 garing D-10 tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah. Menanggapi putusan tersebut, pihak keluarga tetap meminta agar pihak kepolisian terus mengungkap kasus tersebut dengan menangkap pelaku yang sebenarnya. Bahkan pihak keluarga juga meminta kepolisian menangkap 3 DPO yang sudah diputuskan dalam persidangan tahun 2017 lalu. Harapannya Ibu sih ya mau mencari yang 3 DPO itu. Oh, yang 3 DPO? Iya, yang pelaku yang sebenarnya. Pengennya sih pelaku yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya. Cari polisi ya, Bu ya? Yang cari, iya, asal tangkap aja. Sebelumnya Peggy Setiawan alias Peron merupakan 1 dari 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam. Namun setelah Peggy ditangkap, polisi justru menghilangkan 2 DPO lainnya. Kini status Peggy sebagai tersangka pun akhirnya gugur setelah gugatan di pra-peradilan dikabulkan. Lalu siapa pelaku yang sebenarnya? Mampukah polisi mengungkapnya? Dari Cirebon dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan RTV. Dan informasi di Lensa Arena tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Doni Hermatra. Dan saya Felicia Wu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.